Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita akan melaksanakan kebaktian doa kita. Kiranya Bapak Ibu dapat menikmati ibadah ini dari awal hingga akhir. Sebentar kita akan memulai KDTM kita pada malam hari ini. Saya mengajak untuk setiap kita boleh mengambil satu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita yang pertama, sebab Tuhan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada malam hari ini kami semua diberi kesempatan untuk boleh datang ke rumah-Mu, beribadah, dan akan menaikkan setiap pokok doa kita. Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan setiap jemaat Tuhan yang boleh ikut dalam KDTM ini, juga boleh Tuhan urapi. Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap pokok doa kami akan kami naikkan nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kita. Sebelumnya kita angkat pujian Aku Percaya.
Pada Boksu saya persilakan. Baik, jemaat yang kasih Tuhan, tiba waktunya kita akan memasuki pokok-pokok doa kita yang akan kita serahkan pada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar dan menjawab setiap seluruh doa kita dan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami memiliki kesempatan untuk kembali menyerahkan setiap pergumulan kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa menolong kami, mengingatkan kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami semata, tetapi menyandar serahkan hidup kami, pergumulan kami hanya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah ada jalan keluar, ada pertolongan, ada kekuatan yang kami perlukan di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, ajarkan kami berdoa seperti yang Tuhan kehendaki, bukan memaksakan apa yang kami inginkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami syukur dan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang sang Tuhan, pertama mari kita bersyukur untuk pelaksanaan Natal yang berjalan dengan baik dan aman. Kiranya para petugas keamanan dan masyarakat tetap dapat waspada dari gangguan tindakan kejahatan, intoleran atau terorisme, dan bahaya kebakaran. Serta masyarakat tetap mematuhi prokes dalam melaksanakan kegiatan di akhir tahun 2022 dan tahun baru 2023. Mari kita buka suara untuk hal ini. Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur karena pertolongan Tuhan sajalah, maka pelaksanaan Natal boleh berjalan dengan baik di seluruh penjuru negeri, khususnya juga di daerah dan di tempat gereja kami berada. Dan kami serahkan semuanya sebagai hal yang boleh memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga berkat bagi setiap jemaat yang mengikuti akan kebaktian maupun perayaan Natal yang ada. Dan kami berdoa supaya ke depannya di dalam memasuki akan masa penutupan tahun sampai tahun baru nanti, para petugas keamanan dan masyarakat juga tetap masih waspada dari gangguan-gangguan, baik tindakan kejahatan, intoleran, terorisme yang ada, dan juga bahaya kebakaran, supaya tetap dapat diperhatikan dan dilakukan langkah-langkah pencegahannya. Serta masyarakat juga kiranya tetap mematuhi akan protokol kesehatan ketika mereka melaksanakan kegiatan di akhir tahun ini dan menyambut tahun baru, baik di tempat-tempat wisata, di tempat-tempat perjalanan, dan dimanapun berada. Kiranya Tuhan jauhkan negeri kami, masyarakat kami daripada terpapar virus COVID-19. Terima kasih Bapa, dan biarlah semuanya boleh membawa kebaikan, sukacita di dalam menutup dan mengawali tahun yang baru nantinya. Dengar doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur dan kami berdoa. Amin. Yang berikutnya mari kita berdoa agar negeri kita di tahun depan dapat terus maju bersama pemimpin dan masyarakatnya yang takut akan Tuhan dan saling bergotong royong, serta dijauhkan dari benih perpecahan yang dikehendaki oleh musuh baik dari dalam maupun luar negeri atas alasan apapun, baik ideologi, ekonomi, politik, sara, dan lain sebagainya. Mari kita buka suara untuk hal ini. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur untuk negeri kami yang boleh ada dan sampai hari ini semua karena pertolongan dan campur tangan Tuhan saja. Dan kami berdoa ya Bapa, keadaan negeri kami memasuki tahun depan, kiranya boleh maju bersama, baik di dalam pemimpin-pemimpin kami maupun masyarakatnya, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mau hidup saling bergotong royong, yang merupakan ciri khas daripada bangsa kami sesungguhnya, dan biarlah juga dijauhkan dari benih-benih perpecahan yang dikehendaki oleh musuh, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan alasan apapun mencoba untuk menggoyahkan negeri kami. Tapi kami berdoa supaya negeri kami, masyarakat kami boleh sungguh-sungguh bersatu padu, tidak mudah digoyahkan, baik dari hal ideologi, ekonomi, politik, sara, dan lain sebagainya, supaya bangsa kami boleh semakin dewasa, semakin dapat bersatu, semakin sama-sama membangun negeri ini demi kebaikan kami bersama. Biar Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi negeri kami ke depannya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan kami berdoa. Amin.
Yang berikutnya mari kita berdoa untuk kesehatan jasmani jemaat, juga yang sedang isoman dan vaksinasi booster. Serta kita doakan juga untuk jiwani jemaat. Mari kita buka suara untuk hal ini. Bapa kami yang di dalam surga, tidak putus-putusnya kami juga terus berdoa, menyerahkan untuk kesehatan setiap kami jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau berkati, baik ketika kami beraktivitas di luar rumah, baik di dalam urusan pekerjaan, bertemu dengan orang banyak. Kiranya ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing tidak membawa virus penyakit yang ada. Dan juga Tuhan berkati jikalau mungkin hari-hari ini sedang ada jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan lemah tubuhnya, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, pertolongan, kesembuhan, pemulihan bagi setiap kami. Demikian juga kami serahkan untuk para opa-oma lansia kami di dalam pelaksanaan vaksinasi booster kedua bagi mereka, supaya juga dapat berjalan dengan baik dan mereka dapat terlindungi daripada penyebaran virus yang mungkin masih ada ke depannya. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk kesembuhan, pemulihan, dan juga berkat pertolongan Tuhan, khususnya bagi Kong Ali yang pada minggu lalu boleh menyelesaikan akan operasi pemasangan ringnya berjalan dengan baik. Kira ini juga boleh membawa dampak positif di dalam kesehatan Kong Ali ke depannya, dan kira Tuhan juga bantu di dalam pemulihannya. Kami juga berdoa untuk jiwani jemaat, biar Tuhan juga yang terus berikan kekuatan, sukacita, penghiburan, dan pengharapan yang hanya disandarkan kepada Tuhan saja. Sehingga dengan kekuatan pertolongan Tuhan, kami dapat menghadapi pergumulan apapun yang ada di depan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami syukur dan kami berdoa. Amin. Berikutnya mari kita berdoa untuk kesetiaan kita di dalam ber-DNA secara pribadi, melaksanakan mesbah keluarga, ketekunan dalam beribadah di rumah Tuhan, secara onsite, memiliki kehidupan yang mau diubahkan dan kecintaan pada gerejanya. Mari kita buka suara untuk hal ini. Bapa kami yang di dalam surga Tuhan, kami juga terus mau berdoa, menyerahkan untuk kesetiaan kami sebagai jemaat Tuhan, baik di dalam melaksanakan DNA kami yang mana kami mau berdoa, mengaku dosa, membaca Alkitab setiap hari, baik secara pribadi kami maupun juga bersama-sama dengan keluarga di dalam mesbah keluarga. Kiranya Tuhan berkati sehingga tidak ada hal apapun yang merintangi kami dalam melakukannya, dan di dalam melakukannya kami juga penuh dengan sukacita dan juga mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian kami. Demikian juga kami berdoa di dalam ketekunan kami dalam beribadah di rumah Tuhan, yang secara onsite kiranya boleh terus Tuhan tambah-tambahkan, khususnya memasuki tahun yang baru nanti 2023, kami boleh semakin lagi beribadah di rumah Tuhan bersama dengan keluarga kami seluruhnya. Demikian juga kami berdoa ya Bapa, supaya hidup kami yang beribadah pada Tuhan, yang mau belajar dekat dengan Tuhan, juga mau diubahkan dan terus mengalami satu pertumbuhan kerohanian dalam hidup ini. Dan biarlah dengan semuanya itu kami boleh sungguh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang dimanapun kami berada. Demikian juga kami berdoa Bapa untuk kecintaan kepada gereja kami GSRI, supaya juga boleh Tuhan tambah-tambahkan sehingga kami boleh bukan hanya dilayani, bertumbuh tempat ini, tapi kami juga boleh membangun gerejamu dan juga meluaskan pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan kami berdoa. Amin. Mari berikutnya kita berdoa untuk studi anak-anak kita dan mereka yang akan studi lanjut, juga bagi pekerjaan usaha jemaat dan relasi di dalam keluarga. Kita buka suara untuk hal ini. Bapa kami yang di dalam surga Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk studi anak-anak kami ke depannya, di mana pada hari ini mereka sudah menerima hasil daripada studi mereka di semester yang lalu, baik itu yang mendapatkan hasil yang memuaskan maupun juga mungkin ada hal-hal yang perlu mereka perbaiki ke depannya. Kiranya Tuhan terus berikan semangat bagi mereka untuk belajar dengan lebih sungguh-sungguh lagi dan mempertanggungjawabkan akan studi mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk studi lanjut, memasuki tingkat yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan berkati, baik dalam kesiapan diri mereka maupun juga segala dana materi yang diperlukan. Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang tambah-tambahkan. Demikian juga kami berdoa Bapa, bagi pekerjaan maupun usaha jemaat.
Kiranya Tuhan juga terus berkati, karena kami tahu hanya berkat Tuhanlah yang mencukupi akan kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah Tuhan juga berkati baik jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan atau ingin memulai usaha baru, supaya Tuhan berkati dan bukakan jalan dan keberanian bagi mereka sekalian. Demikian juga kami berdoa untuk relasi di dalam keluarga. Kiranya Tuhan juga terus tambah-tambahkan cinta kasih dan kedewasaan, sehingga apapun problem, masalah yang sedang dihadapi hari-hari ini tidak dibiarkan berlarut-larut dan merusak daripada keintiman dalam keluarga, tetapi boleh diselesaikan dengan sebaik-baiknya, penuh cinta kasih, penuh kedewasaan dalam Tuhan, sehingga semua pada akhirnya membawa kebaikan dan membawa keluarga semakin dekat, semakin intim, semakin lagi dipakai Tuhan menjadi keluarga yang diberkati dan memberkati. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan kami berdoa. Amin. Yang berikutnya mari kita berdoa untuk 6 pasangan muda-mudi dalam persiapan pernikahan mereka di 2023, serta pembentukan dan perkembangan pelayanan di Pasutri yang baru di tahun yang baru 2023. Mari kita buka suara untuk hal ini. Bapa kami yang di dalam surga Tuhan, kami juga bersyukur di mana pada tahun depan 2023 ada 6 pasangan muda-mudi kami yang akan melangsungkan persiapan pernikahan mereka. Kiranya Tuhan berkati apa yang mereka butuhkan, persiapan-persiapan yang mereka harus jalankan dapat dilewati dengan penuh kebersamaan, dengan penuh saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, sehingga bagaimana mereka mempersiapkan pernikahan ini membuat mereka semakin erat lagi satu sama lain dan menghargai pernikahan yang akan mereka jalani ke depannya. Demikian juga akan berdoa untuk BPN atau kelas bimbingan pranikah yang akan mereka ikuti, supaya juga dapat memperlengkapi mereka di dalam memasuki bahtera pernikahan. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, pakai mereka juga ketika nanti akan masuk di dalam Pasutri yang baru. Kiranya Tuhan juga berkati perkembangan Pasutri yang baru ini, supaya dapat menjangkau, membina akan pasangan muda-mudi yang ada, keluarga yang baru, supaya lebih dapat diarahkan kepada pertumbuhan rohaninya. Terima kasih Bapa, dengar doa kami, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita juga terus berdoa untuk semua yang terlibat dalam pelaksanaan kebaktian akhir tahun 2022 dan tahun baru 2023, dan juga persiapan kelas katekisasi di tahun 2023. Mari kita buka suara untuk hal ini. Bapa kami yang dalam surga Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk pelaksanaan kebaktian akhir tahun maupun tahun baru 2023. Kiranya semua dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan semua yang terlibat di dalamnya dapat mempersiapkan diri mereka, hati mereka, dan juga kerohanian mereka, sehingga pelayanan mereka boleh diurapi Tuhan menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang mengikutinya. Demikian juga melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, boleh mengingatkan jemaat bahwa kehidupan yang mereka jalani selama 2022 semua karena anugerah Tuhan, dan menyerahkan hidup ke depan meskipun di tengah-tengah kesuraman, tapi mata kami tetap memandang kepada Kristus saja. Demikian juga akan berdoa Bapa untuk persiapan kelas katekisasi di 2023. Kiranya setiap saudara-saudara kami yang sudah percaya pada Kristus dan rindu untuk dibaptis pada bulan Juni ini dapat mengikuti kelas katekisasi ini dan dapat bertumbuh iman kerohaniannya, dan boleh semakin menjadi anak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Berkati hamba Tuhan yang akan membimbing daripada kelas katekisasi ini. Tuhan berikan hikmat di dalam menyampaikan materi-materi pengajaran yang ada. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami syukur dan kami berdoa. Amin. Yang berikutnya mari kita doakan untuk finalisasi program kerja 2023 dan proses kemandirian gereja kita. Kita buka suara untuk hal ini. Bapa kami yang di dalam surga, kami juga berdoa, bersyukur untuk finalisasi program kerja 2023 yang boleh selesai dilaksanakan, dan menjadi satu kerinduan bagi kami supaya Tuhan pimpin dalam pelaksanaannya, sehingga boleh membawa jemaat Tuhan semakin dapat berelasi baik di dalam jemaat Tuhan maupun juga dengan orang-orang di sekitar kami. Demikian juga untuk proses kemandirian gereja kami ya Bapa, supaya Tuhan yang terus pimpin dan berkati, baik dalam komitmen calon diaken yang sudah kami lakukan perbincangan selama ini, supaya boleh mengambil komitmen dan menyerahkan diri untuk mengikuti akan pembinaan calon diaken pada tahun berikutnya. Demikian juga untuk kemandirian finansial, Tuhan yang cukupi, Tuhan yang berkati, sehingga pada akhirnya gereja kami boleh dengan sepenuhnya
mencukupi akan apa yang menjadi kebutuhan keuangan gereja kami. Demikian juga untuk pengkaderan pengurus, kami berdoa supaya pengurus-pengurus yang akan terpilih nantinya, khususnya di tahun 2023, dapat melayani Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Tuhan pakai, Tuhan berkati mereka untuk mengembangkan akan pekerjaan Tuhan di gereja tempat ini. Biar Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan kami berdoa. Amin. Berikutnya mari kita berdoa untuk kegiatan hari Kamis sampai hari Minggu tanggal 29 sampai 1 Januari 2023. Kita buka suara untuk hal ini. Bapa kami yang dalam surga, sekali lagi kami serahkan untuk kegiatan di penghujung tahun ini, baik itu kebaktian akhir tahun, kebaktian awal tahun, baik itu KAA dan juga rapat BP pengurus, biarlah semuanya dapat dipersiapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan setiap peserta yang mengikutinya juga dapat diberkati dan dapat mengalami pertumbuhan rohani serta dibangunkan kebersamaannya. Demikian juga untuk rapat BP pengurus khususnya, supaya juga dapat memikirkan akan apa yang harus kami persiapkan, kami kerjakan di tahun 2023 di dalam melaksanakan program kerja dan juga pembinaan bagi jemaat lebih lagi. Biar Tuhan tolong. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang sang Tuhan, saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menaikkan doa pribadi kepada Tuhan. Setelah selesai, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam mendengar setiap seru doa yang kami naikkan. Kami tahu apa yang kami naikkan jauh daripada kesempurnaan, tapi Allah kami yang sempurna mengerti apa yang kami naikkan dan menjawabnya sesuai waktu dan kehendak Tuhan terbaik atas setiap pergumulan-pergumulan yang kami naikkan. Demikian juga kami berdoa ya Bapa, supaya kami juga diberikan ketekunan ke depan, supaya boleh terus berdoa, bersandar, berserah hanya pada Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami di dalam menantikan jawaban doa daripada Engkau. Demikian kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan kami juga bersyukur untuk doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
doanya saya persilakan. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kami satu lagi anugerah untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Puji-pujian yang sudah kami naikkan pada malam hari ini menjadi penghantar untuk kami masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan di dalam segala kebenaran yang akan kami terima pada malam hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja sedalam-dalamnya di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dan bahkan menolong kami bagaimana kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul menantikan janji Tuhan, yang terambil di dalam satu ayat dari firman Tuhan dari Lukas 2 ayatnya yang ke-25. Saya akan membaca untuk kita semua. Adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan atas Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Bapak Ibu yang terkasih, tak terasa kita hampir di penghujung tahun ini. Biasa kita diajak sejenak merefleksi, melihat perjalanan kehidupan kita di masa-masa yang sudah kita lewati. Banyak hal baik atau hal buruk yang banyak kita alami. Nah, masing-masing orang tentu saja memiliki pendapat atau kesan, pengalaman yang berbeda-beda. Namun melihat situasi pandemik yang belum berakhir, bencana alam yang seolah beruntun, dan bahkan prediksi tentang kesuraman perekonomian di tahun yang akan datang, maka tentu lebih mudah kita menjawab kehidupan kita yang kita jalani. Ada orang yang memiliki kesan, aduh kehidupan saya banyak bitternya daripada betternya gitu ya. Banyak hal pahit yang aku terima dibandingkan dengan hal-hal yang baik. Nah, sebuah quote berkata demikian. Ketika saya cari-cari gitu ya tentang kepahitan hidup dan bagaimana kita memberikan kesan dalam kehidupan kita, ada sebuah quote mengatakan seperti ini. Life is bitter for those who think like that, and it is wonderful for those who think like that. Hidup itu pahit bagi mereka yang berpikir seperti itu, dan hidup itu luar biasa bagi mereka yang berpikir juga demikian. Nah, ada pilihan apakah dalam menjalani kehidupan ada anugerah luar biasa yang Tuhan karuniakan untuk kita, atau kita hanya bisa melihat banyak kepahitan yang akhirnya membawa kita meragukan keberadaan Tuhan. Nah, ada seorang yang bernama Charles Templeton, lahir di tahun 1915. Dia adalah seorang anak Tuhan pada awalnya. Dia seorang pengkhotbah yang luar biasa, bersama-sama dengan rekannya gitu ya, dipakai oleh Allah untuk memenangkan banyak jiwa untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Nah, pada waktu pelayanannya itu gitu ya, pelayanan yang secara khusus dia jalani, pada akhirnya banyak sekali mendatangkan anak-anak Tuhan yang juga mau menyerahkan diri untuk bertobat. Banyak sekali pemuda-pemudi yang tadinya meninggalkan iman kekristenan, namun kemudian dia dengan setia, dengan militan membawa kembali mereka kepada iman kepada Kristus. Namun dalam perjalanan imannya ada sesuatu yang mengganggu keyakinannya akan keberadaan Tuhan. Ternyata di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, banyak sekali dia melakukan hal baik, mengajak anak-anak untuk kembali kepada iman mereka yang mula-mula. Tapi ternyata dalam perjalanan kehidupan, dia sendiri ragu akan keberadaan Tuhan. Salah satunya yang membuat dia kehilangan seluruh iman Kristianinya adalah
dia mendapati sebuah gambar dalam sebuah majalah, di mana gambar tersebut adalah sebuah foto seorang wanita berkulit hitam di Afrika Utara yang sedang menggendong anak bayinya yang sudah mati. Sambil menatap langit dengan tatapan kosong seperti memohon hujan kepada Allah dengan wajah putus asa. Karena pada waktu itu mereka sedang mengalami kekeringan yang sangat hebat. Templeton kemudian memandangi gambar tersebut dan berpikir, mungkinkah kita percaya ada pencipta yang penuh kasih dan memiliki kepedulian kepada kita? Padahal yang dibutuhkan oleh wanita ini hanya hujan. Bagaimana kita percaya kepada Allah yang katanya maha kuasa, Allah yang katanya menciptakan segala sesuatu, tapi ternyata ada orang yang hanya butuh air saja tidak dipenuhi, bahkan dibiarkan mereka menderita kekeringan. Kemudian imannya mulai ragu dan mengalami krisis kepercayaan. Dia terus bergumul dan menemukan jawaban bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang diam, Tuhan yang tidak mau bicara di tengah-tengah segala pertanyaan yang terus dia ajukan kepadanya. Maka kemudian dalam perjalanan waktu ia bukan hanya meninggalkan iman Kristennya, tetapi meninggalkan Allah selama-lamanya. Dalam kekecewaannya kepada Allah, sakit hati, frustasi, dia tumpahkan dalam sebuah buku yang dia tulis pada tahun 1999 yang berjudul Farewell to God. Selamat tinggal kepada Tuhan. Nah, sekalipun dia, Templeton ini, memiliki penyakit Alzheimer ya, yang menyerangnya semakin parah dari hari lepas hari, tapi tetap dia mengeraskan hati. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikirannya yang menggoncang imannya itu membuat dia semakin menyimpan kepahitan dan menentang kekristenan. Templeton menjadi seorang yang tidak percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Dia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada sampai akhir hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kisah Charles Templeton ini menggambarkan bahwa pada satu titik tertentu, seseorang bisa saja mengalami krisis iman yang membuat seseorang kehilangan pengharapan. Pada awalnya sangat giat sekali melayani Tuhan, pada awalnya sangat kuat sekali di dalam imannya kepada Tuhan. Hari-hari yang dia jalani menyenangkan karena dia percaya ada Tuhan. Tetapi ternyata ketika krisis datang dalam kehidupannya, tantangan datang, penderitaan menggoncang imannya, membuat dia kemudian kehilangan pengharapan. Nah, mungkin banyak orang Kristen juga yang mengalami krisis iman dan tidak menemukan jawaban-jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan mengenai iman yang selama ini diyakini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, berbeda dengan seorang yang bernama Simeon. Bagaimana sikapnya dalam menantikan janji Tuhan? Kita belajar ya, di dalam setiap Natal kita selalu diingatkan tentang kisah seorang ini. Simeon ini terus kita dengar setiap tahunnya ketika kita mau belajar bagaimana imannya kepada Tuhan. Nah, sekalipun ada pendapat mengenai pekerjaan apakah yang ditekuni oleh Simeon, karena kemungkinan besar dia adalah seorang imam di bait Allah. Ini kita ketahui ketika Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus untuk disunat di bait suci, dan ia ada di sana dan memberkati bayi Yesus. Ada dua hal yang mau kita pelajari melalui sikap Simeon. Bagaimana dia terus tekun dalam menantikan penggenapan janji Allah. Yang pertama adalah tetap bertekun dan setia melakukan kebenaran sampai akhir hidupnya. Simeon menantikan janji Tuhan itu dengan tekun dan setia. Tekun di sini dalam arti rajin, bersungguh-sungguh, tidak hanya bekerja, belajar, berusaha, tapi juga setia memegang teguh janji yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya.
Dia mendapatkan jawaban penantian dalam ketekunan. Agustinus mengatakan, ketekunan adalah tanda orang-orang kepunyaan Allah. Tekun dan setia menantikan janji Allah, dan itulah yang Simeon kerjakan sepanjang hidupnya. Ada juga mengatakan bahwa dia sebenarnya pada waktu dia berjumpa dengan bayi Yesus, dia berusia 112 tahun, usia yang tidak muda lagi. Namun terlepas dari catatan itu, Lukas sendiri mencatat tentang siapakah dia. Dia adalah seorang yang tidak hanya kalau kita dapati dia bertekun, dia setia, tetapi juga dia adalah seorang yang benar. Di dalam Lukas pasal 2 ayat ke-25 tadi yang kita baca, adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon, ia seorang yang benar. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seorang yang benar ini disebut juga mengarah kepada bagaimana dia memberikan keteladanan di dalam hidupnya. Bagaimana dia taat menjalankan perintah Tuhan di dalam kehidupannya yang dia aplikasikan dalam keteladanan hidup. Nah, kemudian ayat selanjutnya mengatakan selain ia seorang yang benar, ia juga seorang yang saleh. Dia juga adalah seorang yang saleh. Ketaatan kepada Taurat tidak hanya sekedar dia selidiki begitu saja bahwa nantinya akan ada Mesias yang datang di tengah-tengah umatnya yang akan membawa kelepasan bagi Yerusalem. Dia tidak hanya menantikan, tidak hanya menyelidiki, tidak hanya terus bertekun gitu ya, tidak hanya terus tetap berada di bait suci menunggu dengan pasif, melainkan dia juga mempraktekkan kebenaran itu dalam hidup dan tingkah lakunya. Bahkan sebuah tradisi mengatakan sikap salehnya ini ditunjukkan tidak hanya taat menjalankan peraturan negara, namun juga melakukan kebaikan pada semua orang. Simeon menantikan Mesias yang dijanjikan dan dia percaya penuh bahwa hal itu pasti terjadi, bahwa hal itu pasti tergenapi. Dia tidak hanya menunggu tetapi menunggu dengan tekun, setia dan bahkan penuh dengan pengharapan. Betapa sulitnya menunggu dalam kondisi yang tidak ideal, bukan? Ada banyak hal yang membuat kita hilang pengharapan kadang-kadang. Nah maka ketika kita melihat berapa lama sih sebenarnya dia mau menunggu, tidak dijelaskan berapa lamanya, namun di ayat yang ke-29 kita mendapati bahwa dia ungkapkan rasa syukur dan sukacitanya kepada Tuhan ketika dia mengatakan, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Ungkapan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, ini juga berarti lepaskanlah hambamu ini dalam damai sejahtera, berbicara dalam konteks kesiapan dalam menghadapi kematian. Karena setiap orang tentu saja memiliki waktunya sendiri untuk bagaimana kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Ungkapan di atas merupakan respon Simeon sesudah ia menyaksikan bagaimana rencana Allah sudah digenapi dalam hidupnya. Sesuai dengan firman-Mu, dia katakan seperti itu. Simeon sadar bahwa waktu kematiannya sudah tiba. Permohonannya ini tidak didorong oleh kekecewaan, oleh karena penyakit yang serius dan sebagainya. Tetapi bagi Simeon, akhir hidup yang sungguh-sungguh dalam damai sejahtera adalah tatkala rencana Tuhan yang sudah digenapi dalam hidupnya. Perjumpaan dengan juru selamat yang dijanjikan merupakan perjumpaan yang dia rindukan dan itu sudah terjawab oleh Tuhan. Dia nantikan janji penggenapan Tuhan, adanya juru selamat di tengah-tengah umatnya. Dia nantikan dengan tekun dan setia. Sampai kapan? Sampai akhir hidupnya. Nah, hal kedua yang kita mau pelajari dari seorang Simeon, bagaimana menantikan jawaban atau janji Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, segala keinginan yang dia minta bukan untuk kesenangannya diri sendiri, melainkan untuk melihat keselamatan bagi bangsanya.
segala keinginan yang dia minta bukan untuk kesenangannya sendiri, melainkan bagi keselamatan bangsanya. Tercatat bahwa Roh Kudus ada di dalam diri Simeon. Roh Kudus memberikan wahyu khusus untuk Simeon, tidak hanya sekedar melihat bayi Yesus, melainkan juga menjawab kerinduannya tentang bagaimana dia menantikan penghiburan bagi bangsanya. Yang dimaksud penghiburan bagi Israel adalah kelepasan atau kebebasan untuk Yerusalem, gitu ya. Menantikan penghibur yang dinantikan bagi Israel, bagi Yerusalem. Dan inilah yang dia pelajari, bahwa satu-satunya orang yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi ketika itu adalah seorang raja yang dijanjikan, yaitu Mesias yang sanggup membebaskan Yerusalem. Dan bahkan imannya sendiri juga didorong tidak hanya membebaskan Yerusalem, tetapi juga bagaimana mengampuni orang-orang berdosa. Simeon yang benar dan taat ini menantikan penghiburan bagi Israel. Dalam masa itu, masa yang sulit, kondisi tidak baik, Israel berada di bawah penjajahan Romawi dan banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami penderitaan. Yerusalem merupakan pusat politik dan keagamaan, memang hanya sedang mengalami penurunan karena masing-masing orang menjalankan praktek keagamaan hanya secara lahiriah semata. Dan Simeon memiliki pengharapan bahwa pada akhirnya nanti Mesias akan merestorasi segalanya, dan supaya bangsanya ini mendapatkan keselamatan. Nah, dalam kondisi demikian, sebenarnya ada potensi bagi Simeon untuk putus asa dan berhenti berharap. Karena lebih dari ratusan tahun Tuhan tidak berbicara kepada umatnya. Juru selamat Mesias yang dinantikan tidak kunjung tiba, bahkan sampai dia berumur ratusan tahun. Tapi dia mau tetap menunggu dan percaya penuh bahwa apa yang sudah difirmankan pasti tergenapi. Nah, bagaimana dia berharap kepada Tuhan ini tentu saja menjadi pembelajaran yang baik untuk kita. Bagaimana kita terus berharap kepada Tuhan sebagaimana Simeon. Dia berharap kepada Tuhan bahwa akan datang Mesias yang tidak hanya menyelamatkan orang berdosa, melainkan juga bagaimana memberikan kelepasan bagi bangsanya. Sampai akhir hidupnya dia tetap memikirkan tidak hanya anugerah yang dia terima untuk dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia juga memikirkan anugerah itu juga seharusnya diterima oleh bangsanya, oleh orang-orang lain. Dia tidak meminta supaya Tuhan memberkati dirinya sendiri, tetapi bagaimana Tuhan juga memberkati bangsanya. Dia memikirkan bangsanya. Nah, inilah sikap yang perlu kita teladani dari seorang Simeon. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah situasi yang tidak ideal, dia tetap memikirkan orang lain. Dia tetap memikirkan bangsanya bahkan. John Stott mengatakan, orang yang terus fokus hanya kepada diri, maka dia adalah seteru salib. Dan Simeon ini tidak melakukan itu. Dalam sepanjang kehidupannya dia tidak memikirkan untuk kesenangannya dirinya, untuk kesenangan diri, untuk bagaimana dirinya tetap eksis dan sebagainya, enggak. Tapi melainkan dia tetap terus memikirkan bagaimana bangsanya memperoleh kelepasan, bagaimana bangsanya pun juga dapat diberikan anugerah oleh Tuhan. John Stott juga berpendapat bahwa sebenarnya ada 4 hal yang bisa menjadikan seseorang sebagai seteru salib, yaitu yang pertama, menganggap diri benar, bukan mengandalkan salib untuk pembenaran; pemuasan diri, bukan memikul salib untuk mengikut Kristus; menampilkan diri, bukannya memberitakan Kristus yang disalibkan; dan bahkan memuliakan diri, dan bukannya bermegah di dalam salib Kristus. Nah, bagaimana sikap kita di dalam menantikan pengharapan atau jawaban dari penantian yang selama ini kita rindukan? Sama seperti Simeon ketika menantikan kedatangan Yesus di dunia ini, demikian juga harusnya kita menantikan kedatangan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Dan inilah arti Natal bagi kita.
Hidup dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua bukan hanya semata-mata untuk suatu saat nanti kita menerima apa yang kita harapkan, tetapi hidup dalam pengharapan saat ini adalah untuk melatih dan membentuk kita memiliki ketekunan dan kesetiaan. Bagaimana kita belajar tidak fokus kepada diri kita sendiri, fokus kepada keinginan kita, fokus kepada apa yang memuaskan diri kita, melainkan terus menjadi saksi Kristus, beritakan salib Kristus sampai kapan? Sampai seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih karena hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, belajar dari kehidupan dan iman seorang Simeon, bagaimana di dalam seluruh hidupnya dia menjadi orang yang terus bertekun dan setia menantikan janji Tuhan, dan bahkan apa yang dia minta bukan untuk kesenangannya diri sendiri, melainkan bagaimana dia juga meminta supaya bangsanya juga diberkati dan bahkan juga bagaimana bangsanya mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk diri kami masing-masing, biarlah Tuhan juga boleh berkenan berbicara kepada setiap kami, mampukan kami di dalam seluruh perjalanan hidup yang Tuhan izinkan kami alami sampai dengan hari ini. Biarlah Tuhan tetap pegang iman kami, supaya kami juga tetap tekun dan setia menantikan janji-Mu bahwa Engkau akan datang untuk kedua kalinya menjemput kami. Kami juga berdoa memohon kepada Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami juga tidak fokus kepada diri kami sendiri, melainkan juga bagaimana kami juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, bahkan menjadi saluran berkat bagi bangsa kami. Bangsa kami boleh mengenal Tuhan, bangsa kami boleh mengalami pemulihan. Kami serahkan untuk renungan pada malam hari ini, kiranya Tuhan juga yang terus menolong, firman ini boleh tinggal tetap di dalam hati kami. Dan seumur hidup kami mau tetap mengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati jalannya KDTM kita pada malam hari ini. Biarlah segenap firman Tuhan telah disampaikan boleh menjadi kekuatan, sukacita, dan penghiburan bagi kita sekalian. Demikian kami ucapkan terima kasih kepada setiap saudara-saudara yang telah melayani Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa warta yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, mengingatkan untuk kegiatan akhir tahun 2022 sampai dengan tahun baru 2023. Pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022, pada pukul 7 malam, ada kebaktian akhir tahun 2022 dengan tema Semua Karena Anugerah-Mu. Pengkhotbah Pendeta Famunhau, WL Ibu Meti, Singers Ibu Minarti, dan Saudari Agnes, pemusik Saudara Listen, Saudara David, Saudari Stefani, dan Saudari Jessica, yang diawali dengan makan bersama pada pukul 6 sore, di mana jemaat yang ingin membawa makanan dapat menghubungi BP Ibu Lingo untuk didata. Kemudian dalam kegiatan hari Sabtu tersebut juga akan dilaksanakan sharing dari jemaat, baik berupa kesaksian maupun juga persembahan pujian yang dapat dilakukan oleh pribadi, keluarga maupun kelompok. Silakan dipersiapkan. Kemudian kita juga akan memberikan pengucapan syukur tahunan dan mengambil ayat mas. Setelah itu kita juga ada kebersamaan di dalam acara tukar kado yang minimal 20.000 dan tidak dalam bentuk makanan. Kemudian juga ada acara door prize, dan setelah itu bagi para pemuda remaja juga ada kegiatan sampai jam 12 malamnya. Kiranya setiap kita dapat mengambil bagian di dalam mengikuti akan kebaktian tutup tahun tersebut. Kemudian pada hari Minggunya tanggal 1 Januari 2023 pada pukul 8 pagi ada kebaktian tahun baru 2023 di dalam kebaktian umum dengan tema Memandang Kristus di Tengah Kesuraman Dunia. Pengkhotbah Pendeta Famunhau, WL Saudari Isabella, Singers Muyanti, dan Saudari Kianti, pemusik Saudara Listen. Pada hari Minggu tanggal 1 Januari tersebut, kebaktian anak-anak onsite dan live streaming via Google Meet akan dilaksanakan pada pukul 10. Guru ceritanya adalah Saudari Devi, WL-nya Lauserina. Kemudian akan dilangsungkan rapat BP pengurus onsite pada pukul 12 di ruang belakang. Kiranya para BP pengurus dapat memperhatikan dan mengikutinya.
Untuk KDTM Rabu depan, tanggal 4 Januari 2023 pukul 7 malam, kita akan mengadakan ibadah doa kontemplatif dengan penanggung jawab Pendeta Famunhau, pemusik Saudara Listen, Saudara Christian Nathaniel Pham, dan Saudari Jessica, yang dilaksanakan secara hybrid, yaitu onsite terbatas dengan kuota 70 orang dan streaming via YouTube. Berikutnya untuk dukungan dana Natal 22 sampai Tahun Baru 2023. Bagi jemaat yang ingin mendukung dana Natal 2022 sampai Tahun Baru 2023, dapat memberikannya via amplop persembahan Natal, serta memasukkannya di kotak persembahan atau via transfer rekening BCA Gereja Santapan Rohani Indonesia, atau dengan scan QR Code rekening BCA Gereja Santapan Rohani Indonesia dengan menambahkan angka 13 untuk persembahan Natalnya. Baik, itu saja pengumuman kita pada hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup KDTM kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih sekali lagi atas pimpinan berkat penyertaan Tuhan dalam KDTM kami pada malam hari ini. Biarlah segenap pujian dan doa yang telah kami naikkan boleh sungguh berkenan pada Tuhan, dan firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh sungguh memberikan kekuatan, sukacita, dan penghiburan bagi kami sekalian. Dan kiranya Tuhan juga berikan ketekunan kami di KDTM-KDTM berikutnya, khususnya di tahun 2023, agar kami dapat lebih setia, lebih tekun dalam beribadah, dan juga semakin mengalami perubahan hidup sebagai orang-orang yang mengalami perubahan hidup di dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Jemaat dipersilakan duduk, silakan bersatu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.